Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengukur tingkat digitalisasi sektor publik. Nanti ada beberapa indikator tingkat pengukuran, baik performance e-government-nya maupun bagaimana mengukur kepuasan pelayanan e-government. Saya share screen-nya, PowerPoint-nya. Nah, ini slide presentasinya, mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Saya kasih judul pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Inilah referensi yang saya gunakan, Measuring e-government performance. Ini bersumber dari jurnal, dari Pradep Suri dan Profesor Sunsil. Ini bagus sekali karena dua orang ini, Profesor Susil dan Suri ini sedang mengadakan penelitian. Penelitian mengembangkan indikator performance e-government. Jadi menghimpun beberapa penelitian-penelitian terdahulu dan proyek-proyek yang sedang berlangsung tentang e-governance. Nah, ini dihimpun menjadi indikator. Kemudian dari Gartner, Gartner itu semacam lembaga konsultan teknologi, itu juga menyampaikan 5 levels of digital government maturity. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian ini agak lama, framework for a set of e-government core indicators. Tahun 2012, makanya masih e-government bukan e-governance. Itu dari Economic Commission for Africa. Kemudian yang bahasa Indonesia ini satu, karena ini sering digunakan juga teman-teman dalam penelitian bagaimana kualitas suatu pelayanan melalui website terutama, itu ada metode web qual. Nah, sekarang ini sudah levelnya 4.0. Nah, ini nanti kita kaji lebih dalam. Kita yang pertama dulu, framework for a set of e-government core indicators. Ada 5 inti, nanti dikembangkan menjadi beberapa lagi. Ini adalah untuk mengukur bagaimana suatu pemerintah, terutama pemerintah pusat, tingkat e-government-nya seperti apa. Yang pertama diukur melalui use of ICT by employees, penggunaan teknologi informasi komunikasi oleh pegawai pemerintah tersebut. Contohnya adalah bagaimana para pegawai, sejauh mana para pegawai menggunakan komputer. Contoh ICT-nya di sini adalah komputer. Mungkin bisa dikembangkan lagi di samping komputer, alat-alat yang lain. Itu yang pertama, pegawainya. Yang kedua adalah availability of ICT to government organization. Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi dari pemerintah tersebut. Tersedia enggak? Kalau tadi bagaimana pegawainya menggunakan, kemudian ini ketersediaan teknologinya. Contohnya adalah internet. Bagaimana lembaga publik itu, pemerintah itu menyediakan teknologi. Itu yang kedua. Yang ketiga, penggunaan ICT by government organization. Nah, ini oleh organisasinya, oleh pemerintahannya. Bagaimana organisasi itu menerapkan proses bisnisnya, pekerjaannya melalui teknologi. Contohnya adalah bagaimana organisasi yang bersangkutan, pemerintah yang bersangkutan eksis di internet melalui website. Itu bagaimana organisasi publik, pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah
bagaimana ya government itu menyediakan pelayanan kepada warga negara, ya kepada masyarakat itu melalui e-government. Jadi kalau yang ketiga itu bagaimana pemerintahnya menggunakan teknologi, ya. Kemudian yang keempat itu bagaimana teknologi itu yang didesain menjadi e-government itu disediakan untuk pelayanan masyarakat. Itulah indikator inti dari e-government. Nah, ini dirinci ya. Kalau untuk pemeringkatan ya, pemeringkatan bagaimana suatu negara atau suatu pemerintah itu tingkat e-government-nya seperti apa, itu sudah dilakukan dilakukan pengembangan indikator. Ada indikatornya ada 7 di sini. Ya, diberi kode X1 sampai X7 ya, IG1 sampai IG7. Yang pertama adalah proporsi dari pegawai di pemerintah pusat yang rutin menggunakan internet. Itu harus diukur. Ya, kalau kita penelitiannya kabupaten, berarti kan proporsi dari pemerintah kabupaten ya, yang pegawainya menggunakan komputer. Proporsi ya dari pegawai pemerintah kabupaten yang menggunakan komputer itu berapa. Dan indikator yang kedua ya, proporsi dari pegawai pemerintah pusat yang rutin menggunakan internet ya. Karena menggunakan komputer belum tentu menggunakan internet ya. Yang rutin menggunakan internet itu seperti apa, berapa persentasenya, itu indikator yang kedua. Indikator yang ketiga, proporsi dari pegawai pemerintah pusat, bukan pegawai, proporsi dari pemerintah pusat atau pemerintah yang kita teliti itu dalam penggunaan local area network. Apakah sudah ya di pemerintah tersebut sudah punya local area network atau tidak? Yang dimana komputer itu saling terhubung satu sama lain. Contoh local area network kalau sudah kita punya wifi ya, kemudian ada jaringan komputer ya yang ada servernya saling terhubung satu sama lain. Itu indikator yang ketiga. Indikator yang keempat adalah proporsi dari pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah kalau di sini adalah pemerintah pusat yang menggunakan intranet. Intranet adalah internet tetapi hanya untuk lokal saja, untuk organisasi yang bersangkutan. Contohnya kalau saya di Telkom itu ada jaringan khusus untuk Telkom ya, intranet Telkom yang masuknya itu harus pakai password. Ya. Itu namanya intranet. Kalau internet kan bebas, tapi kalau intranet ya, saya masuk ke portalnya Telkom itu harus pakai password ya. Nah, itu intranet. Kemudian proporsi dari central government yang mempunyai internet akses ya. Kalau tadi internetnya, kemudian internet akses. Nah, ini dibandingkan dari bisa dibedakan tipe aksesnya seperti apa ya. Apakah pakai broadband itu kalau bandwidthnya gede ya. Sudah pakai fiber optik atau tidak ya. Nah, itu bisa dilihat di breakdown lebih dalam lagi indikator ini. Kemudian proporsi dari pemerintah pusat ya yang sudah hadir di internet, di web ya, contohnya punya website dan lain sebagainya ya. Itu indikator yang keenam ya. Makanya harus dilihat ya, kabupaten punya desa namanya kecamatan ya, apakah semua desa dan kecamatan itu punya web atau tidak. Kalau kita unit analisisnya turunkan menjadi kabupaten, bukan pemerintah pusat. Ya, kalau kita penelitian nggak mungkin pemerintah pusat ya. Kalau data-datanya harus primer ya. Kalau datanya sekunder sangat bisa. Kemudian selected internet based service available to citizen ya. Jadi pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berbasis internet. Nah, itu juga dilihat. Tentu saja ini dibedakan dari level kerumitannya ya, by level of sophistication of service.
level kerumitan atau kesulitan ya. Itu semakin semakin sulit ya, itu tentunya grade-nya nanti penilaiannya akan lebih baik. Ya, contoh semakin sulit ya itu kalau penelayanannya itu sampai ke transaksi, bagaimana masyarakat itu harus membayar dan lain sebagainya. Ya, itulah indikator inti dari e-government. Selanjutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi juga, bagaimana dua orang ini, Profesor Susi ya, dan Suri itu melakukan penelitian, ya, sedang melakukan penelitian tentang indikator ya, bagaimana mengukur kinerja dari e-governance. Ya. Dia sangat laten menghimpun penelitian-penelitian ya, semua penelitian yang berkaitan dengan e-governance performance. Dan juga menghimpun proyek-proyek yang sedang dikerjakan ya, atau yang pernah dikerjakan ya, proyek tentang e-government. Kemudian indikator keberhasilannya apa? Nah, itu di kolom yang berikutnya ini ya, kolom yang keempat ya. Sehingga indikator yang dikembangkan oleh dua orang ini sangat menyeluruh, sangat holistik semuanya. Nah, kita lihat ya, indikator atau aspek ya, kalau di sini dikatakan aspek. Aspek yang pertama apa? Efisiensi. Ya, efisiensi di breakdown lagi, dirinci lagi, yaitu fast execution of core process atau improve service delivery. Jadi bagaimana proses kerja itu cepat ya, atau pelayanan yang disediakan ke masyarakat itu improve service delivery, ada peningkatan ya, kecepatan dalam pelayanan. Itulah, atau pekerjaan itu eksekusinya itu dengan cepat juga ya, karena dengan adanya e-governance ya, semua bisa dieksekusi dengan cepat ya. Seorang pejabat tinggal klik saja, maka itu memutuskan. Nah, itulah efisiensi. Kemudian di samping efisiensi, prosedur pelayanan itu harus sederhana. Ada simplification of prosedur. Ya. Jangan sampai dengan e-governance itu malah lebih rumit ya, tapi harus lebih sederhana lagi. Kemudian reduce paperwork, kertas tinggalkan. Ya, mulai dihilangkan. Jadi mulai dikurangi penggunaan kertas karena pelayanannya sudah digital. Kemudian mengurangi biaya komunikasi, tidak perlu telepon, tidak perlu WA, karena semuanya sudah masuk di aplikasi, semuanya masuk di portal pelayanan. Sehingga lebih efisien, itu indikator efisien atau aspek performance yang pertama. Yang kedua adalah transparansi. Ya. Pelayanan ya, melalui e-governance menjadi transparan. Ya. Penyampaian informasi yang reliable information delivery. Ya, reliable itu handal, ya, handal, cepat juga informasinya tentu saja karena penyampaiannya handal. Ya. Isinya juga valid, benar, ya. Itu tentu saja ada kecepatan di situ dan tidak terpotong-potong. Ya, itulah reliable information delivery. Yang kedua adalah comprehensive information delivery. Informasi yang disampaikan itu lengkap, menyeluruh, bukan sepotong-potong tadi, ya, lengkap, menyeluruh. Dan tentu saja dengan seperti itu dapat gampang dipahami. Kemudian informasinya juga harus mudah diakses, ya. Tidak boleh rumit, termasuk bagaimana menyusun webnya atau aplikasinya itu tidak membuat rumit, orang kesasar umpamanya. Itu tidak seperti itu. Kemudian ada fairness tadi, kejujuran, ya. Informasinya benar, tidak menyimpang, ya. Itu fairness. Nah, ini juga dikembangkan dari beberapa penelitian sebelumnya. Nah, indikator berikutnya adalah
adanya ada interactivity ya, ada interaksi ya antara yang baik internal ya, baik di lingkungan pemerintah setempat, internal actors ya, atau dengan masyarakat ya sebagai beneficiaries, sebagai penerima manfaat ya dari pelayanan publik. Jadi internal juga ada interaksi ya antar pegawai pemerintahnya, antar pejabatnya melalui e-governance, digital governance, juga dengan penerima manfaat masyarakat itu ada interaksinya. Nah, ini juga pas ya ketika kita punya kuliah tamu ya dari Kominfo Banyumas, Dinas Kominfo Banyumas, itu ada interaksi lapak aduan Banyumas. Ini interactivity. Kemudian decision support, bagaimana pengambilan keputusan itu didukung oleh teknologi. Di sini dikatakan improve planning and decision making. Pengambilan keputusan ya dan perencanaan itu menjadi meningkat, menjadi lebih cepat, lebih mudah. Itu didukung oleh teknologi. Kemudian better monitoring and control. Ya. Pengawasan dan monitoring itu juga makin mudah karena dengan dashboard saja, dengan layar komputer, dashboard, semuanya dimonitor. Bagaimana pencapaiannya, nah itu diawasi dengan baik. Nah, inilah yang indikator yang sedang dikembangkan oleh Suri dan Susil ya. Penelitian ya, ini berbasis penelitian. Nah, ini juga penelitian juga ada yang namanya WebQual 4.0 ya. Ini sudah ada mahasiswa yang sudah meneliti tentang sistem informasi akademik ya, UNSUD dengan metode ini, WebQual 4.0. Intinya ada 3 ya. Yang pertama adalah usability quality, yang kedua adalah information quality, yang ketiga adalah service interaction quality. Ya, hampir sama tadi ya, interaksinya ada, bagaimana informasi yang handal itu seperti apa, ada hampir sama. Kemudian usability itu kemudahan. Ya. Usability itu bagaimana mutu yang berhubungan dengan rancangan site-nya, website-nya itu mudah diakses. Ya. Penampilannya bagus, tidak mencolok, ya. Kemudian informasinya terbaru, ya. Intinya adalah pengembangan itu, ya, pengembangan webnya, aplikasinya itu dengan mudah dapat digunakan. Dan adanya keterlibatan seorang pengguna, ya. Ada customize ya. Kalau saya tidak senang dengan menu ini, bisa dihilangkan, bisa disembunyikan, ya. Bisa diurutkan mana yang paling penting. Pengguna melakukan suatu pekerjaan, jelas kalau usability berarti ada yang dikerjakan di aplikasi atau web tersebut. Kemudian pengguna melakukan sesuatu dengan produk, ya. Ada layanan yang dinikmati di situ. Ya. Dan usability ini ya kita rasakan kalau kita membuka aplikasi umpamanya, kalau kita tersesat, itu rancangan site-nya itu nggak bagus. Habis ini ngapain? Nah, itu usability. Atau web ini kok dibuka melelahkan ya. Ya, melelahkan dari sisi warnanya atau dari sisi hurufnya tidak sesuai, itu kajian dari usability web. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah information quality, kualitas informasi dari penelitian sistem informasi itu sendiri. Ya. Bagaimana informasi itu dilihat dari pantas tidaknya, tujuannya, akurasinya, formatnya, dan keterkaitannya dengan kebutuhan pengguna. Ya, itulah information quality. Yang ketiga adalah service interaction quality. Bagaimana interaksi ya, pelayanan yang berbasis interaksi itu dilakukan ya melalui web itu. Ya. Kalau ada pertanyaan, apakah dijawab dengan cepat atau tidak? Termasuk adakah empati ya, empati ya dari admin webnya atau dari orang yang menggawangi ya, istilahnya menggawangi atau punya tanggung jawab berinteraksi dengan user, itu harus ada. Nah, itu salah satunya kan lapak aduan Banyumas kemarin sudah ada 4 orang kalau nggak salah yang setiap hari itu memonitor
WA yang masuk. Ya, itu adalah interaktif. Nah, ini webqual ya, ini bisa dikembangkan bagi teman-teman yang mengadakan penelitian tentang kualitas pelayanan yang berbasis website. Kemudian apa? Oh, ini yang ketinggalan tadi sebenarnya. Oh, ini kelewat satu. Level of digital government maturity, kematangan. Jadi level kematangan dari digital government ya. Bagaimana kita mengukur ya, mulai dari digital government yang inisial level pertama hanya persiapan saja ya. Itu levelnya 1. Nah, ini saya sedang menilai ya, sedang meneliti tentang smart village, desa cerdas ya. Itu karena belum mulai ya, makanya dikatakan inisial. Judulnya juga saya inisial atau studi persiapan tentang penerapan smart village ya di satu desa. Nah, jadi inisiasi ya, masih inisiasi ya, masih analisis kebutuhan, dibutuhkan atau tidak. Nah, saya sudah mencari data, mengumpulkan data penduduknya, kemudian data pelayanannya, kemudian nanti diputuskan bahwa pelayanan itu sangat penting. Kemudian setelah diinisiasi, level yang kedua adalah developing. Kalau sudah gerak, sudah mulai mengembangkan aplikasi-aplikasi apa yang dibutuhkan ya, itu di-develop ya. Kemudian setelah itu diterapkan, di-define. Nah, itu punya data centric. Kalau level 2 itu di-launching ya, di-launching apa, pelayanan sudah berbasis digital, e-governance. Itu di-launching. Kemudian sudah di-launching, ditetapkan semuanya menggunakan itu ya. Define level yang ketiga. Nah, itu ada apa, data centric, pusat data ya, karena pelayanan dengan digital itu integrated ya. Servernya harus ada, sudah ada server yang di situ pusat data. Kemudian setelah itu level yang keempat, bagaimana supaya fully digital semua. Pelayanan itu digital by default, bawaannya adalah digital ya. Nah, ini juga level yang sudah sangat bagus, dan kalau ada manual itu hanya apa, hanya pelayanan secara khusus karena defaultnya itu by digital ya. Yang keempat itu kalau sudah smart semua itu optimizing ya. Semuanya serba digital, monitoringnya, dan sudah dievaluasi dengan baik ya, sudah ada perbaikan di situ, sudah dioptimize. Itulah level yang kelima. Saya kira di Indonesia masih sangat jarang ya, masih sangat jarang. Mungkin ya apa, developing, define ya, fully digital belum ada. Atau ini menjadi kajian menarik, teman-teman bisa mengadakan penelitian tentang ini ya, bagaimana level digital government maturity di Kabupaten Banyumas umpamanya, atau di Kabupaten Brebes, di Kabupaten Purbalingga, dan lain sebagainya ya, kabupaten di sekitar kita. Ini menjadi hal yang sangat menarik, dan ini bisa menjadi indikator ketika teman-teman membuat tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Ya, saya kira demikian ya apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan satu quote ya, kata mutiara yang sangat bagus ya. There is no elevator to success, but you have to take the stairs. Tidak ada sesuatu jalan pintas untuk sukses. Naik tangga, berjalan. Ya, elevator itu tangga yang pakai mesin itu, ya, tangga berjalan, atau pakai lift, ya. Tapi kamu harus melangkah, ya, step by step, ya, melalui tangga. Ya, mudah-mudahan nanti penelitian ya yang menggunakan apa tema e-governance ya, berani naik ya, tapi melalui tangga, bukan jalan pintas. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu sehat ya. Silakan beri tanggapan di LDRU ya tentang kuliah ini, resumnya seperti apa, apakah bisa diterapkan di penelitian kita atau diterapkan di pemerintah kita atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.